Lu harus mentingin kepentingan diri lu sendiri, lu perlu apa. Jangan lu ngelihat orang lain dulu gitu. Tapi kan memang pada dasarnya kita makhluk sosial. Kita butuh orang lain juga butuh kita. Tapi lu harus Punya batasan. punya batasan dan harus memposisikan diri lu itu dengan baik gitu. Jangan dimanfaatin terus sama orang. Dan itu bisa jadi bumerang bagi kita. Sewaktu-waktu kita bisa pecah karena kita udah tahan. Sebenarnya kita nggak mau, cuman ya gimana, kita kan gak enakan. Kalau gue nggak setuju sih sama pendapat Boni, karena kayak kita tetap punya diri kita sendiri, bukan berarti kayak kita udah ngebahagiain orang lain atau kayak gimana tuh orang lain bisa ngemilikin diri kita. The Table adalah sebuah program di mana anak-anak muda bisa dengan leluasa berdiskusi, menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan mengekspresikan keraguan mereka tentang iman Kristen dan relevansinya di kehidupan sehari-hari. Di program ini, kita akan bahas hal-hal yang mungkin tidak bisa dibicarakan dengan bebas di luar sana. Mulai dari kekecewaan dengan gereja, pacaran beda agama, hingga pandangan Kristen mengenai praktik homoseksual dan mental health. Pertanyaan atau keraguan apa yang teman-teman ingin bagikan? Anyone can come to the table. Kenapa sebagian orang begitu niat dan rela melakukan segala sesuatu demi mendapatkan penerimaan? Ketika kita berada di sekitar orang-orang seperti ini, terkadang kita merasa sesak nafas melihat betapa butuhnya mereka akan penerimaan. Apa sih yang ada di hati mereka? Kita tanya 6 anak muda pengalaman dan pandangan mereka tentang people pleaser. Halo, nama gue Boni, umur gue 21 tahun. Dan gue adalah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Komunikasi di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Hai, gue Angel, umur gue 21 tahun. Gue mahasiswa di salah satu kampus di Jakarta. Perkenalkan, nama aku Maura, usia aku 21 tahun. Saat ini aku mahasiswi di salah satu institut di Tangerang. Hai, nama aku Regina, umur 21 tahun. Sekarang kegiatan aku sebagai seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Nama gue Aloy, umur gue 21, sekarang gue adalah mahasiswa di universitas di Tangerang. Namaku Dita, usiaku 24 tahun, kegiatannya adalah mahasiswi di salah satu universitas di Bekasi. Cara aku buat nyenengin orang lain itu ngelakuin apa yang dia suka juga, karena aku suka diperlakukan seperti yang dia lakukan juga ke aku. Memberi dia yang dia butuhkan atau yang dia inginkan, atau dengan mengajak dia. Menurut gue, cara gue sendiri untuk menyenangkan orang lain adalah dengan memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena gue melihat dari diri gue sendiri, misalnya gue butuh sesuatu dan ada orang lain yang bisa memberikan itu. Ketika diri gue sendiri tidak bisa memberikan itu, gue akan merasa senang. Menurut aku, cara aku menyenangkan orang lain adalah kita coba lihat apa yang dia suka. Mulai dari hal-hal kecil aja, misalnya dari kayak makanan yang dia suka. Karena hal-hal kecil yang kayak gitu yang bisa bikin orang itu nyaman ataupun merasa dihargai sama kita. Dengan jadi diri sendiri, menurut gue dengan jadi diri sendiri itu kita bisa bikin orang lain bahagia. Cara gue nyeringin orang lain itu kayaknya kayak kalau misalkan diajak kemana itu gue ayo-ayo aja. Kalau misalkan gue diajak ngobrol ya gue jadi tim hore lah hitungannya. Iya, nggak enak gitu sama orang kalau dia minta tolong ke kita. Gimana kalau kita jadi dia gitu? Iya, sulit. Karena gue sendiri tahu gitu kayak nggak enaknya jadi sendiri gitu. Enggak, karena itu akan gue lihat ketika gue mampu atau tidak memberikan sesuatu itu. Kalau misalnya gue mampu, gue akan berikan. Kalau misalnya gue tidak akan mencoba untuk gue harus bisa nih, gue harus bisa. Gue bukan orang yang kayak gitu. Ya, aku tipikal orang yang bisa nolak permintaan seseorang sih. Kayak aku mikir aku lebih mentingin hal terpenting buat diri aku sih, kayak apa tujuan aku dulu baru aku mentingin kepentingan orang lain gitu.
sulit banget. Orangnya nggak enakan banget, bener-bener nggak enakan. Iya, sulit. Karena nggak enakan sih kalau untuk ditolak, kalau misalnya dia minta tolong ke aku nggak enak buat nolaknya. Jadi mau nggak mau terima permintaan dia. Iya, karena nggak mau ngerepotin orang lain juga sih, gitu. Menurut gue tuh kalau gue ada orang nih minta bantuan ke gue nggak bisa buat nolak. Tapi kalau gue buat minta bantuan ke orang lain, gue nggak enak karena menurut gue orang itu pasti punya kesibukan lain. Lumayan sih, aku kayak tipikal yang kalau misalnya orang minta tolong tuh aku nggak enak. Kalau misalnya selama aku bisa bantu, pasti aku bakal bantuin dia sih. Kalau untuk menerima bantuan orang lain juga enggak sih, karena aku tipikal yang kayak nggak enakan gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa ngelakuin sendiri, aku bisa handle sendiri, ya aku pasti bakal coba dengan cara aku dulu sendiri sih. Iya, saya mau membantu orang lain, tapi saya sungkan dengan bantuan orang lain. Iya. Tidak. Iya, lebih ke seneng aja gitu kalau ngebantuin orang lain sebenarnya. Tapi kalau untuk buat minta bantuan ke orang lain, lebih kayak mikir, nanti nggak enak deh kalau misalnya minta bantuan ke dia, kayak gitu. Menurut aku enggak, karena kalau menurut aku tuh pujian itu lebih ke kayak apa yang kita buat sih, kayak karya kita mungkin nggak apa-apa kalau dipuji gitu sih. Ya, kan segala sesuatu yang kita lakuin pasti kan ada kerja keras di balik itu. Dan gue pengen banget kerja keras gue tuh diapresiasiin gitu sama orang lain. Saya, iya, karena itu membuat pribadi saya semakin percaya diri dengan hasil-hasil yang saya buat. Ya, salah. Ya, kita aja tinggal di negara yang bebas berpendapat ya. Masa kita nggak boleh berpendapat sih? Pendapat kita kan juga kadang bisa berbuah bagus gitu buat yang kita diskusiin. Salah. Karena terkadang kita juga harus melihat pendapat orang lain itu masuk akal atau impact-nya apa sih tentang sesuatu yang kita bahas gitu. Jadi kalau misalnya menurut kita pendapat kita adalah pendapat yang paling benar, apa salahnya dipertahankan? Enggak. Menurut aku salah sih, karena kita harus ngutamain pendapat kita dulu sih, kayak apa yang ada dalam pikiran kita, baru kita coba kalau misalnya ngerasa nggak yakin, baru kita coba untuk discuss sama orang lain. Menurut gue sih salah, karena dengan mengabaikan pendapat sendiri, lu jadi nggak vokal, terus lu jadi nggak dihargain lah pendapatnya sekalinya lu ngeluarin pendapat gitu. Pernah. Contohnya kalau di lingkup kerjaan, kita pasti punya atasan kan. Jadi kalau misalnya kita mau berinisiatif, walaupun menurut gue inisiatif itu penting, tapi ketika mungkin nggak ada atasan kita terus kita ingin berinisiatif, takutnya nanti dimarahin atau kena marah sama atasan kita. Jadi kita udah berinisiatif nih, tapi lo nggak boleh kayak gitu, lo harusnya nungguin gue. Lumayan sering, karena kayak aku tipikal orang yang overthinking, jadi kayak aku mentingin banget sih orang kayak tentang sifat aku atau kayak gimana aku berperilaku ke mereka kayak gitu. Kayak misalnya aku ada salah ngomong gitu, aku selalu kayak kepikiran gitu kalau misalnya ekspresi dia tuh udah mulai berubah saat apa yang aku katain ke dia gitu, aku bicarain ke dia, terus kalau ekspresi dia lumayan yang kayak terlihat tersinggung atau gimana tuh pasti bikin aku kepikiran banget sih. Pernah. Saya pernah di posisi itu. Karena saya kalau melakukan sesuatu itu takut kalau ada orang lain marah gitu. Pernah. Kayak ini sih kalau misalkan lagi di tempat tongkrongan atau ngobrol-ngobrol, kayak ngasih pendapat tuh jadi susah aja gitu. Karena ya takut selek atau nggak takut beda pendapat lah. Pernah. Misalnya contohnya kayak nggak boleh nginep gitu ya, hal kecilnya. Jadi misal kalau diajak teman nginep buat ngomong ke orang tuanya takut sih. Iya, sesimpel kayak mau pergi aja sih, jalan-jalan sama teman, misalnya kayak keluar kota.
tapi takut buat ngomong ke orang tua, takut nggak dibolehin pergi. Iya. Enggak. Ya, termasuk banget. Menurut aku ya, aku termasuk kategori people pleaser. Iya. Menurut gue iya. Salah. Karena itu membuat kita semakin tidak dihargai. Menurut aku jadi people pleaser itu sebenarnya salah sih, tapi itu gimana kita nanggepinnya aja sih. Soalnya kayak people pleaser itu kan juga niatannya sebenarnya baik, tapi tuh emang kurang bijaksana aja untuk kayak nentuin tujuan dan moto kita sendiri gitu. Enggak. Nah, itu sifat yang mungkin bisa muncul kadang-kadang ya dalam diri manusia, karena gue juga pernah merasakan itu. Bahkan sering sih kalau gue merasakan itu, kadang nggak enak sama orang karena masalah, wah gue mau pinjam duit ke dia tapi nggak enak, gue mau minta tolong dia ini, gak harus pinjam duit ya, maksudnya minta tolong hal yang lain tapi gue ngerasa nggak enak gitu sih. Salah dong. People pleaser itu kan gak enakan banget orangnya. Karena gak enakan banget tuh kadang berujung kita jadi dimanfaatin sama orang lain. Dan itu gak baik banget. Bikin capek di diri sendiri. Jadi people pleaser sih salah sih. Salah karena jadi nggak mementingin diri sendiri, jadi nggak fokus sama diri sendiri, fokusnya sama orang lain, dan tujuan diri sendiri tuh nggak kecapai. Gak juga sih. Sebenarnya jadi orang yang nggak enakan tuh sebenarnya sih perlu sih nggak enakan sama orang lain. Yes. 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 No. Yes. 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 No. Yes. 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 No. No. Baru orang lain. Kepentingan gue itu lebih penting daripada orang lain. Kita aja belum bahagia ya, kita juga nggak bisa bahagiain orang lain sih. Sendiri. Baru lu bisa Itu bahagiain prinsip orang gue. lain. Nggak peduli gue bahagia atau belum, tapi yang penting orang lain dulu. Baru gue fokus ke diri gue sendiri. Kalau udah bener-bener sayang sama orang, gue tuh bakal ngasih apa aja ke dia. Penting. Buat gue penting. Karena kita harus ngebagian diri kita sendiri dulu, baru orang lain. Gue setuju sama Dita, karena tujuan kita itu lebih penting, goals kita lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Setuju sih sama Dita sama Aloy, karena buat gue lebih pentingin orang lain itu bahagia duluan daripada gue, apalagi orang yang gue sayang. Kalau gue nggak setuju sih sama pendapatnya Boni, karena menurut gue kita semua tuh punya tujuan dan moto hidupnya masing-masing, apa yang mau kita gapai. Jadi kayak kalau misalnya kita aja belum bahagia ya, kita juga nggak bisa bahagiain orang lain sih. Kalau gue lebih setuju ke pendapat Dita sama Aloy. Karena kebahagiaan itu penting buat kita. Cuma sometimes gue tuh mentingin kebahagiaan orang lain tanpa gue sadar kalau gue sendiri tuh nggak bahagia. Ya gue tetap kekeh sama pendapat gue sendiri. Pokoknya diri gue sendiri mau bahagian orang lain dulu daripada diri gue sendiri. Intinya orang lain dulu, baru habis itu ke diri gue. Entah itu dari segi apapun. Ya memang bener sih Bon, walaupun begitu. Namanya juga kita makhluk sosial ya. Kita juga pasti harus nyenengin orang lain, kita juga harus berbagi bahagia lah sama orang lain. Tapi ya diri kita sendiri penting, Cok. Penting, iya penting. Cuman kan gue nomor 2 kan, orang lain dulu. Bukannya terus gue nggak mentingin diri gue sendiri, tetap gue pikirin diri gue sendiri mengenai masalah kebahagiaan nih. Tapi buat gue, ya orang lain dulu. Tapi gimana kalau lu nggak bahagia, gimana lu bahagiain orang lain? Lu harus bahagiain diri lu sendiri, baru lu bisa Itu bahagiain prinsip orang gue. lain. Nggak peduli gue bahagia atau belum, tapi yang penting orang lain dulu. Baru gue fokus ke diri gue sendiri. Cuman kan lu juga harus ngerasa bahagia. Dari diri lu sendiri dulu. Iya. Tapi dengan begitu lu bahagia, membahagiakan orang lain itu membuat lu bahagia. Benar. Mungkin kalau maksud Boni gini kali, kayak dengan dia ngeliat orang lain bahagia tuh ngasih energi positif ke dia juga buat kayak bahagia gitu. Bener kata Aloy juga sih, membuat orang lain bahagia lebih dulu itu adalah bisa menimbulkan kebahagiaan ke dalam diri gue sendiri. Oh iya dong, jelas.
gue setuju sama statement itu karena gini, gue orangnya kalau gue udah ngasih sesuatu apa yang gue punya nih ke orang lain, khususnya mungkin orang yang gue sayang, gue juga layak, gue merasa layak untuk dia memberikan semuanya ke gue juga gitu. Karena itu bentuk feedback yang baik, apresiasi buat diri gue sendiri setelah apa yang telah gue keluarkan, apa yang telah gue berikan ke dia. Kalau gue nggak setuju sih sama pendapat Boni, karena kayak kita tetap punya diri kita sendiri, bukan berarti kayak kita udah ngebahagiain orang lain atau kayak gimana tuh orang lain bisa ngemilikin diri kita dan kita bisa harus ngasih sepenuhnya ke mereka sih. Kalau gue lebih setuju ke Boni. Gue tuh kalau udah bener-bener sayang sama orang, gue tuh bakal ngasih apa aja ke dia. Cuman bedanya gue sama Boni kan mengharapkan feedback dari orang itu. Cuman kalau gue nggak mengharapkan itu. Yang penting gue udah ngebahagiain dia, ngasih dia apa yang gue punya gitu. Saya sih setuju sama Boni ya, karena gue ngerasa dicintain tuh kalau ya gitu, dia ada feedback baliknya sama gue gitu. Gue ngerasa kayak gitu sih, beda sama Angel. Kalau gue sih pasti memberikan segalanya dulu baru kayak layak untuk dicintai gitu. Karena ya di posisi seorang cowok gitu, melihat dari posisi laki-laki kayak harus usaha lebih besar dulu sampai kayak harus dicintai gitu loh. Kalau menurut gue gitu. Tapi menurut lu gue egois nggak? Egois dalam hal? Ya kalau gue udah berikan semuanya buat orang lain, tapi gue juga harus menuntut dia feedback dong ke gue, semuanya juga. Itu nggak egois, itu ya jalan dua arah sih, namanya juga. Gue berhak. Berhak? Kayaknya Berhak lah. Itu hak kita masing-masing buat dapat feedback. Kenapa enggak? Kan buat diri kita juga. Tapi di sisi lain nggak wajib dari sananya. Karena kalau misalkan perasaannya nggak sama, ya ngapain dia harus mau Memaksakan Iya, memaksakan keadaan. Menurut gue kayak kalau misalnya lo kayak maksa untuk dapat feedback itu jatuhnya lo egois sih, kayak itu cuma mentingin diri lo, perasaan diri lo sendiri gitu, kayak kan nggak bisa maksain buat orang lain juga Mencintai diri. Ya. Nanti malah ekspektasi lo yang jatuh. Tapi kalau dalam konteksnya apa yang gue rasain dengan dia rasain itu sama, gue nggak egois dong. Nggak Iya. egois. Nggak egois. kan? Tapi lu harus tahu dulu orangnya beneran merasakan hal yang sama lu nggak, baru lu Iya tuntut sih, benar. ininya. Menurut gua people pleasure itu bukan cara hidup yang baik sih, karena kayak sebenarnya niatannya tuh kita karena kita tuh mau ngasih simpati atau empati kita ke orang lain, makanya kita jadi people pleaser. Cuman itu tuh nggak baik buat diri kita sendiri sih, karena kita jadi kayak ketergantungan dengan orang lain, kayak mikirin overthinking atas bagaimana orang lain memperlakukan kita sih. Gue setuju sama Maura. Sebenarnya sih nggak baik ya jadi orang yang people pleaser gitu. Karena kita tuh gimana ya? Jadi orang yang nggak enakan juga perlu sih, karena untuk hal tertentu itu perlu jadi people pleaser buat orang-orang tertentu ya, kayak gitu. Menurut gue juga iya sih. Jadi people pleaser itu kayak malah bikin toksik sama diri sendiri gitu loh. Jadi kayak apa yang lo lakuin tuh tergantung pada orang lain. Misalkan lo mau buat A, lo harus kepikiran kira-kira orang lain responnya gimana ya, ini gimana ya gitu. Ya, benar kata Aloy. Jadi kita tuh seakan-akan dimanfaatin terus sama orang. Dan itu bisa jadi bumerang bagi kita. Sewaktu-waktu kita bisa pecah karena kita udah tahan. Sebenarnya kita nggak mau, cuman ya gimana, kita kan nggak enakan. Jadi ya udah kita lakuin dengan ya mungkin kepaksa lah. Tapi kan nggak semua orang berniat untuk memanfaatkan kita, Anjal. Maksudnya Iya. ya udah, maksudnya bolehlah nggak enakan. Tapi ketika lu ngomong, mungkin orang itu mau bantu kayak gitu. Cuman sometimes kita kayak ngerasa dimanfaatin karena apa ya, itu orang kayak terus-terusan minta tolong sama kita. Terusan kita tolong juga. Dan kadang kebanyakan people pleaser itu nggak bisa minta bantuan ke orang lain dengan alasan takut ngerepotin. Benar sih, karena orang yang gak enakan itu gak pengen direpotin, benar kata Angel. Dan ada di mana kita kalau jadi people pleaser tuh kalau selalu minta bantu kayak kita ketergantungan, benar kata Dita, ketergantungan. Dan people pleaser menurut gua itu salah sih. Tapi kan memang pada dasarnya kita makhluk sosial. Kita butuh orang lain juga butuh kita. Tapi lu harus Punya batasan. punya batasan dan harus memposisikan diri lu itu dengan baik gitu. Jangan terus-terusan gitu. Dan mau diri lu tuh dieksploitasi berlebihan sama orang.
Dan jatuhnya kayak ngasih ekspektasi ke orang lain tuh buat kita tuh harus selalu memenuhi standar dia kayak gitu. Gue nggak setuju. Gue lebih setuju kalau kepentingan gue nomor satu daripada orang lain. Karena bagi gue untuk masalah kepentingan, gue harus lebih dulu daripada orang lain. Gue setuju dengan Boni sih. Kayak kepentingan diri sendiri tuh emang nomor satu gitu. Emang harus harus mementingkan diri sendiri daripada omongan atau enggak pleasing orang lain. Gue masih setuju sih sama Boni sama Aloy. Kayak kepentingan diri gue terutama pribadi itu lebih penting daripada orang lain gitu. Jadi gue ngutamain ya balik lagi gue ngutamain diri gue dulu, baru orang lain. Kepentingan gue itu lebih penting daripada orang lain. Gue juga lumayan setuju sih karena kayak gue ngutamain diri gue dulu, kayak apa yang gue butuhin, apa yang harus gue lakuin, baru gue kayak tahu gimana gue kayak orang lain kayak gitu. Kepentingan gue emang penting, cuman gue lebih sering mentingin orang lain. Gak tau kenapa itu pasti selalu gue lakuin tanpa gue sadar. Terus diri lu sendiri gimana? Nah itu dia, gue selalu prioritasin orang lain daripada diri gue. Tapi itu nggak baik. Nah, gue tahu. Karena lu lebih mentingin kepentingan orang lain. Lu harus mentingin kepentingan diri lu sendiri. Lu perlu apa? Jangan lu ngelihat orang lain dulu gitu. Karena itu kadang bikin gue bahagia, gue seneng lihat apa sih orang yang gue pentingin tuh gimana sih? Bahagia. Iya bahagia. Kita semua ingin merasa diterima. Tapi untuk sebagian orang, rasa ingin diterima ini sangat mendalam dan mengakar di identitasnya. Mereka rela melakukan apapun untuk merasa diterima. Mereka tidak bisa bilang tidak. Mereka tidak punya opini sendiri dan selalu ikut apa yang lingkungan mereka bilang. Mereka akan mengorbankan segala sesuatu untuk membuat orang lain senang. Mereka sangat insecure dan tidak punya pendirian. Kalau ada di sekitar mereka, kita bisa merasa sesak nafas lihatnya. Apa yang sebenarnya ada di hati mereka? Mengapa mereka bisa sampai begitu? Atau apakah kita people pleaser itu? Ada berbagai alasan mengapa kita bisa menjadi people pleaser. Mungkin kita pernah merasa trauma penolakan dan kita takut untuk merasakan penolakan itu lagi. Mungkin kita ingin menghindari konflik dan keributan, jadi kita ikut aja. Mungkin kita ingin mendapatkan sesuatu sebagai imbalan, apakah popularitas, kontrak kerja, maupun hal lainnya. Ketika kita menggali lebih dalam, maka kita akan bisa lebih memahami mengapa kita itu people pleasing. Tapi Alkitab punya penjelasan sendiri yang mendalam mengapa kita memiliki kecenderungan untuk menjadi people pleaser. Semuanya berawal dari Taman Eden. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dari Allah yang kudus dan diusir keluar dari taman di mana hadirat dan perkenanan Tuhan berada. Dosa memisahkan manusia dari pencipta yang sejati. Sejak itu, manusia kehilangan identitas dan penerimaan. Semua manusia, siapapun itu dan dimanapun kita, terus berusaha mencari penerimaan dari berbagai sumber. Kejadian pertama setelah manusia jatuh dalam dosa adalah Kain yang membunuh adiknya Habel karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kain merasa tertolak dan memutuskan untuk membunuh Habel. Cerita yang sama terulang ketika Saul merasa tertolak dan berusaha untuk membunuh Daud. Sepanjang sejarah Alkitab, kita lihat bagaimana penolakan demi penolakan terjadi. Kita lihat ini juga di cerita Ishak dan Ismail, Esau dan Yakub, hingga Musa dan Yosua. Dunia yang rusak oleh dosa ini penuh dengan penolakan. Jika dunia ini penuh dengan penolakan dan penerimaan adalah kebutuhan dasar manusia, apa yang harus kita lakukan? Kekristenan menawarkan satu solusi untuk semua masalah umat manusia termasuk penolakan. Solusi itu bukan hanya kata-kata afirmasi atau janji manis belaka. Solusi yang kekristenan tawarkan adalah seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah jawaban Allah untuk rasa tertolak terdalam umat manusia. Ketika dosa memisahkan manusia dari Allah yang sejati, di mana rasa penerimaan sesungguhnya ditemukan, Yesus datang untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu juga adalah bentuk kasih terdalam yang manusia bisa rasakan. Ketika kita merasakan dalamnya kasih pengorbanan Yesus yang tanpa syarat, di mana ia ditolak untuk kita bisa diterima, maka kebutuhan akan penerimaan kita terpenuhi dan kita tidak perlu lagi menjadi people pleaser untuk mendapatkan penerimaan yang sementara itu.
Dengan melihat kepada Yesus yang mengasihi kita tanpa syarat, kita dibebaskan dari insecurity kita, dan kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Teman-teman, di mana kita mencari penerimaan kita hari-hari ini? Siapa orang-orang yang kita masih berusaha please untuk mendapatkan penerimaan itu? Siapapun itu dan apapun itu, penerimaan dari dunia ini akan mengecewakan kita. Mereka mungkin menerima kita pada awalnya, tapi ketika kita berhenti memberi manfaat bagi mereka, penerimaan itu ditarik dan kita hancur. Sementara itu penerimaan dari Tuhan dalam Kristus sifatnya kekal. Kita diterima sebagai anaknya sampai akhir hidup kita, dan bahkan ketika kita meninggalkan dunia ini dan masuk ke dalam kekekalan. Teman-teman, mendapatkan penerimaan dalam Kristus bukan berarti kita tidak lagi berbuat baik kepada orang lain. Justru karena kita sudah diterima dalam Kristus, kita akan berbuat baik lebih ekstrim lagi kepada orang lain. Namun motivasinya diubahkan. Kita tidak lagi berbuat baik untuk menyenangkan hati orang, jadi people pleaser. Kita berbuat baik sebagai ekspresi syukur kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi God pleaser.